Saya ingin sedikit sadar sebenarnya. Pertama, Meratus itu memang layak visual, dia seksi, eksotik, dan laku secara visual. Problemnya kemudian adalah ketika kita menjual Meratus, terus apa yang didapatkan orang Meratus? Apa yang didapatkan oleh kawan-kawan yang sampai hari ini masih menjaga Meratus itu dengan tanpa imbalan? Karena istilah dari Meratus sendiri saya kira terjadi penyesatan antropologi ya. Karena kalau, nah ini penting nih, saya kira kelemahan kita itu adalah riset sebenarnya. Riset tidak membaca banyak. Istilah Dayak Meratus itu kan datang belakangan. Jadi kerja oleh kawan-kawan aktivis teman-teman saya agar dia seksi. Karena dalam studi antropologi tidak ada istilah Dayak Meratus. Yang ada itu adalah orang bukit. Tapi orang bukit itu sebutannya menjadi, kalau belajar bahasa Indonesia ya, maknanya menjadi peyoratif. Dia menurun maknanya dan menjadi rasisme. Kita di Peguluan atau dimanapun kadang tanpa sadar. Kalau orang bilang bukitnya mana, itu identitas, dia harga diri. Tahu kita misalnya, orang Biaju itu suku Pak. Rasisme itu diproduksi terus-terusan tanpa sadar. Kadang-kadang sadar malah. Kadang-kadang sadar. Bukitnya mana? Bukit itu identitas, harga diri orang. Nah kita kadang-kadang kita rasisme itu diproduksi terus-terusan dalam teori sosial. Jadi dia diulang oleh generasi berikutnya dan diyakini kebenarannya. Jadi kebiasaan dan benar. Nah, itu satu. Kedua, yang sesungguhnya adalah orang banyak mengambil manfaat dari Meratus. Seniman, sastrawan, novelis, dan segala macam. Mengambil banyak hal. Profesor, dokter, saya sering antar penelitian-penelitian itu. Pertanyaan besar kan? Terus ketika Meratus memanggil, terancam, kemana orang-orang? Ya, apakah dengan penelitian lalu orang Meratus sejahtera? Tidak. Karena dia jadi dokter, ngobrol di mana-mana. Jadi sampaikan itu. Jadi saya kira yang dilakukan oleh Konfeder itu sudah bagus. Cuma kita harus melangkah ke depan. Apa yang bisa kita berikan? Meratus itu pegunungan sepanjang 650 km. Ya, dia membelah 8 kabupaten. Dan dia dari Balangan terus sampai ke Kota Baru, sampai ke Tanah Grobek itu satu hamparan. Kawan-kawan bisa saksikan banyak dari mana-mana kan? Kondisi Meratus di setiap kabupaten kota itu berbeda-beda. Ada yang hancur banget, ada yang berantakan, ada setengah hancur. Paling yang bertahan itu hanya di Sulawesi Tengah. Sekarang terancam lagi karena pilkada. Nah, kenapa kemudian kawan-kawan misalnya membuat kampanye separatus? Kenapa? Karena hutan terakhir Kasal itu hanya ada di Sulawesi Tengah. Terakhir. Jadi kalau itu selesai ditambang, mungkin harus cucu bapak-bapak ibu-ibu hanya melihat filmnya Mas Brian. Oh dulu ada itu, Bahari. Mungkin dia sudah tidak ada lagi. Ada kajian pemerintah Belanda sekitar tahun 1920 yang menunjukkan bahwa Meratus itu, terutama HST ya, orang Belanda menyebut itu Sabu Borneo. Kalau di Islam itu pasti belajar lah ya. Kenapa terciptakan gunung-gunung, adakan ayat-ayat itu, menciptakan gunung-gunung sebagai pasak Belanda, ya kan? Nah, itu pasak utama Kalimantan itu di HST. Karena itu Belanda 1920 itu punya kajian. Mereka melindungi 8.000 hektar di HST dan 5.000 hektar di Tanah Grobek yang sekarang ujungnya jadi IKN. Itu nggak ditambang oleh Belanda. Kalau Belanda hendak dari dulu dia nambang dari kita sebenarnya. Kenapa Belanda tidak menambang 500? Karena kajiannya bagus. Mereka menambang pertama di mana? Orangnya Nassau, Garut. Orangnya Nassau diserang Antasari, mereka pindah ke Stagen, Kota Baru. Dan semua penambangan batu bara di zaman Belanda itu underground, tidak ada di atas. Setelah kita merdeka, kita semena-mena. Kadang-kadang pertanyaan itu kesan apa kita di merdeka kalau kelakuannya lebih buruk dari Belanda? Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya sampaikan adalah tadi Ical cerita soal 23 Mei. Itu kan saya wartawan menjadi pos waktu itu. 23 Mei saya des politik, kami ikutkan kerusuhan. Sebelum kerusuhan malah saat kerusuhan dan pasca kerusuhan. Nah saya kira sebenarnya kalau cerita, Ical pernah jadi anak buah saya di kantor. Dia agak ketulahan di Jawa kalau nggak memanggil saya. Modal orang tua gitu. Ketulahan. Nah, saya kira gini, 23 Mei itu kan sebenarnya desain besar politik Indonesia di era itu sebenarnya. Karena itu menjelang akhirnya Orde Baru. Jadi kegiatan-kegiatan perusahaan itu ada di mana-mana sebenarnya. Kita yang pertama, terus
ada Solo dan seterusnya. Jadi bicara betul, saya kira kita diadu domba ketika peristiwa itu. Yang ruginya siapa? Waktu itu ketika hancur semua infrastruktur ekonomi di Banjarmasin, 98 Krismon, bangkrut kita segala-segala. Tiba-tiba Mitra Plaza tidak mau dibangun lagi. Kalau mau lihat banyak tuh peninggalan yang bisa dibangun lagi, kenapa? Krismon. Pengusaha beli dalam bentuk dolar, tagihan dolar, tinggi, hancur. Saya kira perlu diambil pelajaran dari kami adalah masyarakat harus tetap sama-sama menjaga kearifan lokal. Karena orang Banjar itu punya kearifan lokal, orang lain nggak punya sebenarnya. Kayak misalnya gini lah, kemarin saya ribut itu, ribut soal makam Sultan Suriansa. Kan ribut. Saya tuh kecewa sekali, kenapa? Karena orang Banjar tuh bahagutan tuh kena, pependeran dulu gitu loh. Kan ada infrastruktur budaya yang sebenarnya nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu apa, ada gitu. Kenapa itu kalau dipakai? Kalau kemudian sengketa-sengketa itu dibawa ke tanah hukum, apa gunanya kita berada? Jadi nggak usah, karena adat kan lebih tinggi dari hukum formal harusnya. Kan kau pakai syarat, kau berdamai, kau anggap sangat dan seterusnya. Orang Banjar itu punya kearifan yang luar biasa. Kau, ya, gitulah. Terakhir ini sesuai soal agak panjang. Ada soal Meratus ya, terakhir. Ini kan masyarakat di bawah belajar. Orang Meratus itu kunci kebudayaan itu hanya dua, beda dengan daerah-daerah yang lain. Pertama apa? Sumbu kebudayaan dan religi Meratus itu ada di tanah dan padi. Semua ritual mereka itu hanya dua itu. Kalau di kami ada upacara macam-macam sampai mengantar roh ke surga gitu ya. Nah, apa pesan dari itu adalah apa? Karena berarti tanah harus dijaga, padi harus terus ada. Nah kalau tanahnya hilang, mereka nggak boleh baru, karena arus itu wajib dilakukan, wajib dilakukan. Nah di beberapa rukun Dayak yang lain misalnya, kenapa orang harus berhuma? Karena apa? Karena kalau pada berhuma, Bapak Ibu, arus itu kerja, religi hilang, identitas hilang, budayaan hilang. Jadi karena sekedar arus sebenarnya. Kalau di beberapa Dayak Manyang, Lawangan, dan lain-lain ya, itu kalau baru Bapak Ibu merasa itu harus dari tanah yang mereka tanam sendiri, milik mereka tanahnya. Karena boleh belas dolok, tukaran tidak boleh. Dan itu harus padi yang ditanam di tahun yang sama. Karena kalau mereka sadar luhur itu kira-kira kesan kita lah, kalau kita belang, kira-kira roti kemarin ya kita tahu. Sehari pasti kita nggak mau makan. Dia kan kepala roh, gitu kan. Jadi dia wajib tanam. Nah, problem terakhir sebenarnya adalah kita harus melihat dari masalah itu udah bagus bikin budaya adalah perspektif kitanya apa di Banjar. Karena kalau seberataan ritual ini dilihat dari kacamata agama, jadi ngalih persoalannya. Karena banyak budaya di Kalsel itu sebenarnya punah ketika dia dibenturkan dengan ajaran agama. Jadi kita coba-coba sama-sama menjaga itu lihat dalam perspektif kebudayaan saja. Jangan dibenturkan. Karena ya kayak berdewa misalnya di Parabahan. Oh itu syirik memberi makan. Repot kita Pak kalau berdebat soal itu. Dan kebudayaan itu saya selalu meyakini bahwa kalau agama besar itu terus begitu cara berpikir ya Bapak Ibu, maka kebudayaan itu akan punah. Syirik sebenarnya di Gawi ini di bari roh, bari barian dan lain-lain. Kalau perspektifnya agama. Nah kontradiktifnya adalah kita justru berjualan kearifan lokal itu. Tapi perspektif kita bahwa itu syirik dan lain-lain juga kita tumbuhkan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.